Di PPK itu saya juga bingung, ini PPK-nya apa nih? Kerjanya seperti apa nih? Jadi seorang ketua KPU, padahal kan risikonya Ya, berat, bukan hanya misalnya dalam penyelenggaraan dalam tugas dan fungsinya, Iya. mempertanggungjawabkan anggarannya juga. di awal saya sebelum ikut seleksi sampai hari ini, terus minta keriduan dari yang pertama, jelaskan ke kedua orang tua, ayah dan ibu kan. Mhm. 102,6 FM Sasaransi Suara Satu Kata Penumpang pasti selalu di hati. Terima kasih buat Anda semuanya, dimanapun Anda berada, masih tetap berada di segmen ini, talk show cerdas dan inspiratif di Ruang Paslah. Sahabat Istat FM, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan aja Anda bisa menulis di kolom komentar Anda di media Facebook kita yang video live streamingnya di Radio Stat 102,6 FM Panjabungan, atau boleh di nomor WA kita atau nomor SMS-nya di 081291721177. Untuk nomor teleponnya 081288881026. Sahabat Istat FM, kita masih berada di Ruang Paslah, masih panjang kebersamaan kita dan terus kita mengulik perjalanan karir seorang yang dapat menginspirasi, yaitu Pak Fadilah Sarip di pagi hari ini. Nah, sahabat Istat FM, pernah nggak terpikir nih Pak menjadi seorang ketua KPU? Ya. Terus bagaimana rasanya kalau udah jadi ketua gitu kan? Jujur saya sampaikan tidak pernah terpikir sama sekali. Tidak pernah terpikir menjadi ketua KPU. Malah untuk menjadi komisioner? Iya, nggak pernah terpikir sama sekali. Nggak Iya. pernah terpikir sama sekali ya. Iya. Karena itu kan saya Iya. mengulus lagi Bang ya. Setelah saya tamat kuliah, saya kan masih bertahan di Medan. Bertahan di Medan, Iya. cari kerjaan gitu ya? Iya, cari kerjaan. Kemudian gabung juga di di organisasi. Kemudian juga sempat bergabung di NGO. NGO ya? Di LSM kan. Iya. Sampai ya terakhir saya pulang ke Natal, jadi wira swasta. Iya. Kemudian 2013 saya ikut testing jadi PPK. Jadi saya dulu PPK dulu, Bang. Jadi karirnya memang dari bawah. Ya. Jadi saya dulu PPK. waktu jadi PPK itu saya juga bingung, ini PPK-nya apa nih? Kerjanya seperti apa nih? Waktu itu ketua komisinya siapa? KPU-nya siapa waktu itu ya? Bang Jepri Mas itu. Jepri Bang Antoni Jepri ya. Antoni ya, Ada. ketua KPU-nya. Mhm. Nah, jadi udah pada saat itu saya tanya sama ayah, ya gini-gini ya, gimana ya? Udah jalani aja itu. PPK itu yang ngurus masalah pemilu itu bilang ayah kan. Udah saya jalani, saya ikuti, saya pelajari. Oh, ternyata begini kan gitu kan. Iya. Setelah jadi PPK 2013 masa itu kan pemilihan gubernur Sumatera Utara. Nah, setelah pemilihan gubernur selesai, dibukalah pada situ pendaftaran untuk calon komisioner KPU kabupaten. Ya. Jadi saya ditelepon sama senior yang satu organisasi dulunya waktu di Medan. Di Medan ya. Mereka sarankan udah ikut aja. Ikut aja ya, Ikut menjadi aja. Nanti ikuti aja prosesnya seperti apa. Yang jelasnya syaratnya cuma 3. Apa itu yang 3 itu? Syaratnya cuma 3. Yang pertama, kamu belajar, kamu berdoa. Yang ketiga, hakul yakin katanya. Hakul yakin. Iya. Jadi saya pegang sampai hari ini. Yang 3 ajimat itu kata apa ajimat? Saya masih pegang. Itu yang mendorong gitu Iya. ya, yang terus mensupportnya gitu. Iya. Tiga Jadi ini ajimat juga itu. perlu saya sampaikan juga kan kepada family, Iya. rekan pemirsa juga. Mhm. Saya alhamdulillah sudah saya buktikan, saya 2 periode, saya Dua tidak periode. ada katakanlah ada sogok-sogok Iya, segala karena macam, ya. itu saya bantah dan saya sendiri selaku pelakunya. Iya. Saya tidak pernah ada Mhm. hal-hal yang katakanlah kalau mau jadi ini harus akan uang segini, Iya, enggak nggak pernah. ada ya. Iya. Dan itu memang sesuatu yang tidak sama Pak Sarip ya. Tidak pernah ditempuh, kemudian tidak mau Iya. sama sekali gitu Iya, ya. memang saya tidak mau. Tidak mau ya. Kalau niatnya. kalau goda-godaan, tawaran-tawaran waktu itu Banyak, harus siapkan ya. uang sekian, Iya. dijamin menang. Kita pakai jalur ini gitu Iya. ya. Tapi ya saya bismillah aja, saya hakul yakin aja. Ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah. bisa ya. Hmm. Tapi yang mendorong itu untuk mencalon diri sebagai ketua KPU apa? Itu kan jadi satu periode ya, 5 tahun itu menjadi komisioner Iya. KPU, lalu terpilih pada periode kedua. Iya. Apa yang mendorong
menjadi seorang ketua KPU itu? Padahal kan risikonya Iya. berat, bukan hanya misalnya dalam penyelenggaraan dalam tugas dan fungsinya, Iya. mempertanggungjawabkan anggarannya juga. Ini kan sebenarnya sangat Iya. risikonya sangat tinggi sekali gitu. Ya, pertama ini kan periode terakhir saya, Bang. Tapi nggak boleh lagi ya, cuma 2 periode ya KPU untuk tingkat kabupaten kota ini periode terakhir. Cuma 2 periode hanya ya? 2 periode yang dimungkinkan kan. Jadi saya juga ingin membuktikan di akhir periode ini, di periode kedua ini, saya ingin menunjukkan saya pertama saya mampu untuk merubah ataupun mindset ataupun penilaian masyarakat yang selama ini terhadap lembaga ini begini. Saya ingin buktikan kita lurus di sini, kita punya integritas, kita profesional dalam bertugas bekerja kan. Dan itu bukan hal yang mudah untuk Bang, menuju ke arah perbaikan yang seperti yang saya sampaikan tadi, bukan mudah. Tantangannya cukup berat, baik itu tantangan di internal ya sendiri maupun juga di eksternal kan? Ya. Itu memang image masyarakat itu KPU itu hanya sekedar menyelenggarakan saja gitu kan, dan semuanya bisa diatur untuk bisa menang di KPU karena memang kondisinya secara nasional pun terbukti. Misalnya kan ini salah satu komisioner KPU yang menjadi tersandung kasus itu. Saya pikir kalau untuk yang kasus KPU itu kan sifatnya personal, iya benar, personal. Jadi, tapi ini kan juga bagian dari apa yang Anda bisa petik hikmahnya seorang penyelenggara di daerah gitu. Iya, intinya belajar dari kasus yang menerpa pimpinan kami di KPU RI. Ya, ini kan juga pelajaran berharga ketika kita ingin sesuatu ya jangan dimanfaatkan situasi dan apa kita pada saat menjabat hari ini kan gitu kan. Oke. Nah, yang mendorong paling dominan apa yang mendorong Anda berani menjadi ketua KPU? Ya, pertama yang seperti saya sampaikan tadi di awal, intinya saya juga ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa image yang selama ini mungkin yang yang disorot ataupun yang ditujukan kepada KPU itu seperti ini ternyata tidak benar kan, tidak benar ya. Tidak benar. Dan itu memang nggak dibuktikan dengan niat. Nah, ini kan Anda komisioner ya. Iya. Bukan sendiri saja, ada lagi personel yang lain. Apa yang Anda sampaikan sama mereka bahwa keinginan Anda sebagai ketua KPU membawa KPU ini memiliki integritas yang tinggi, kemudian profesional. Apa yang biasanya yang Anda ajak sebagai tim yang solid sebagai komisioner mereka? Ya, saya pikir kami kan komisioner kan yang hari ini dipercaya atau diamanahkan untuk mengemban jabatan komisioner 5 tahun ke depan kan. Kan memang sudah orang-orang pilihan dalam artian kita sudah melewati beberapa tahapan seleksi yang cukup ketat pada saat itu kan. Alhamdulillah ya kita sampaikan niat baik kita sampaikan tujuan baik kita, dan alhamdulillah kawan-kawan respect, dan memang kita punya tujuan yang sama. Punya tujuan yang sama. Berarti Anda pertama kali melakukan penyamaan persepsi itu. Iya benar. Tidak ada tidak ada di internal Anda sendiri, tidak ada perbedaan. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan sampai hari ini kami masih solid, masih kompak. Solid ya. Ya intinya kami punya tujuan yang sama, goal yang sama. Kami ingin menunjukkan ke masyarakat bahwasanya penyelenggara pemilihan itu adalah penyelenggara yang punya integritas dan profesionalitas gitu. Memang pada saat legislatif, pilpres gitu kan ini. Tapi ini kan interestnya lebih kuat lagi kalau penyelenggaraan pemilihan bupati itu. Bisakah bertahan memiliki integritas itu pada pelaksanaan ini? Ya, alhamdulillah mudah-mudahan sampai hari ini kita masih ini Bang, masih solid, masih dan kita masih punya visi misi yang sama ke depannya. Ya kalau namanya godaan itu pastilah Bang ya. Pasti ya. Nah, pasti. Tapi ya lagi-lagi kita harus terus untuk memperbaiki diri kan itu. Intinya saya juga di internal saya sampaikan baik itu pada saat rapat dengan pegawai staf maupun rapat internal komisioner. Intinya ya tawasau bil haq wa tawasau bisabr itu harus tetap mengingatkan demi kebaikan dan kesabaran, menasehati. Ya, jadi saya juga kalau saya salah, saya diingatkan sama kawan-kawan. Begitu juga kawan-kawan ketika mereka saya ingatkan. Begitu juga dengan jajaran sekretariat gitu. Intinya kita harus punya niat yang sama, goal yang sama untuk
menunjukkan kepada masyarakat kita adalah lembaga yang punya marwah dan martabat dalam proses penyelenggaraan pemilu pemilihan kan gitu kan. Seperti itu Bang. Seperti itu ya. Oke, baik. Dan sahabat Istad FM itu paling dominan dorongannya adalah hakul yakin, kemudian ingin menunjukkan bahwa merubah mindset atau cara publik memandang bahwa KPU itu satu penyelenggaraan yang tidak memiliki integritas. Tapi mereka ingin menunjukkan bahwa KPU itu memiliki integritas dan melaksanakan penyelenggaraan pemilu itu bermartabat. Nah, bagaimana sebenarnya dukungan keluarga Anda saat memutuskan untuk mencalon diri sebagai komisioner KPU atau sebagai ketua KPU? Keluarga mendorong, termasuk karena ketidakinginan orang tua dari awal gitu. Sekarang bagaimana orang tua Anda? Yang pertama Bang, perlu saya sampaikan, kalau saya sampai hari ini ridho orang tua, kedua orang itu tuh ridho Allah kan, ridho Allah, ridho walidain gitu. Iya, betul. Itu salah satu kalimat, penggal kalimat di Al-Quran Bang ya. Iya. Atau di hadis saya lupa itu sama. Iya. Yang menyatakan Allah itu akan ridho kalau orang terlebih tua. dahulu kedua orang tua kita harus ridho gitu kan. Jadi sampai hari ini, mulai di awal saya sebelum ikut seleksi sampai hari ini, saya terus minta keridhoan dari yang pertama jelasnya kedua orang tua, ayah dan ibu kan. Kemudian juga dari doa keluarga, istri, anak-anak kan juga pasti harus inilah Bang ya. Tapi alhamdulillah ya semua keluarga mendorong dan memang apresiasi lah untuk ini kan Bang kan. Tapi ya memang di awal-awalnya memang agak ada keraguan kan. Ini kan resikonya tinggi kan gitu Bang. Iya. Resikonya tinggi. Pidana terus ini resikonya gitu. Iya. Kalau nggak pressure, baik ancaman kan itu kan dari orang-orang yang merasa dirugikan. Kalau gitu, ancaman teror itu udah makanan sehari-hari lah Bang. Ini penyelenggara ya. Yang selalu diteror dia apa segala macam. Tapi ya memang ya lagi-lagi itu resiko pekerjaan kan, konsekuensi dari pekerjaan. Tapi ya intinya sampai hari ini detik ini ya saya masih terus meminta pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama itu petunjuk lah. Jadi sedikit saya Bang. Jadi kalau setiap saya sholat itu, setelah saya sholat saya berdoa, saya mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kuatkan hati dan keyakinan hamba dalam menjalankan amanah-Mu ini ya Allah, dan tunjuki hamba ke jalan yang lurus. Dan itu selalu terus. Setiap sholat saya bahkan. Jadi saya yakini, saya sadar ini datang dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah kan gitu kan. Dan saya juga minta perlindungan, petunjuk dari Allah. Jadi ketika kita sudah posisikan diri kita kepada Allah, kepada Sang Pencipta, ya nggak ada yang perlu kita takutkan Bang. Ditakutkan ya. Ada yang perlu kita khawatirkan gitu kan. Nah ini kan ancaman, pressure, politik, ancaman fisik, kemudian godaan yang lain gitu kan. Godaan apa yang sulit Anda tolak? Yang Anda rasakan sampai saat ini menjabat sebagai ketua KPU? Godaan yang paling sulit Bang ya? Iya. Yang pernah Anda rasakan itu? Saya pikir semua godaan sulit Bang. Sulit ya? Dalam artian begini, kita ditawarkan dengan berbagai macam inilah hal-hal yang mungkin akan membuat kita takluk, akan membuat kita mengikuti apa yang mereka mau. Tapi ya saya hanya berusaha memberikan penjelasan, memberikan pandangan kepada mereka. Ya. Saya tidak bisa memenuhi apa yang Bapak atau Abang inginkan di luar ketentuan aturan undang-undang dan peraturan. Iya. Jadi tolong pahami situasi dan posisi kami hari ini. Jadi lebih kepada inilah Bang. Kalau saya itu lebih kepada memberikan penjelasan, pencerahan aja lah. Mudah-mudahan mereka bisa mengerti ya. Bagaimana posisi dan situasi kita hari ini. Pernah nggak disodorkan? Pernah. Rekening atau apa gitu? Pernah ya? Pernah. Iya. Jumlahnya ratusan gitu iya. ya. Tapi cukup Anda aja yang mengetahui siapa yang mengasih gitu kan. Gitu, gak usah perlu kami tahu gitu kan. Tapi mudah-mudahan Bang, saya juga ini ya. Ya, kita kasih pemahaman aja. Caranya komunikasinya begitu, cara Anda menolak itu memang begitu ya. Bahwa ini adalah posisi kami saat ini untuk menjalankan peraturan perundang-undangan gitu ya. Pernah nggak merasa mereka marah-marah ketika Anda memberikan penjelasan itu karena menolak
Ya pastilah Bang, kalau Marah. itu kan manusiawi Bang ya. Ketika kita tidak mau Diajak menyahuti berkolaborasi, menjauhi apa ya. yang mereka inginkan, apa yang mereka mau, pastilah rasa senang, rasa tidak suka itu Suka pasti. itu pasti ada ya. Ya. Tapi lagi-lagi seperti yang saya sampaikan di awal ya, inilah resiko pekerjaan. Risiko pekerjaannya begitu ya. Oke, Ketua KPU ini kan hubungannya erat dengan pemilu ya, dan kita tahu sendiri kalau pemilu itu erat dengan politisi yang syarat kepentingan. Tadi kita sudah kupas sebentar, sejauh ini ada tidak intimidasi atau sejenisnya yang Anda terima terkait posisi Anda sebagai Ketua KPU pada penyelenggaraan pilkada yang saat ini. Kalau mungkin yang kemarin itu disorong banyak teror gitu atau apa segala macam, termasuk godaan dorongan uang gitu kan. Nah, pada pilkada kali ini yang sudah memasuki tahapan, ada lagi nggak kira-kira yang Anda rasakan atau yang mencoba untuk mempengaruhi Anda sebagai Ketua KPU? Sampai hari ini nggak ada Bang. Dan Alhamdulillah. harapan saya mudah-mudahan jangan ada. Jangan ada. Iya. Ini Iya. dilihat, ini kan nanti Iya, benar. ditonton Iya. publik ini, jangan sama sekali gitu Iya, ya. Jangan. Jangan bersilaturahmi dengan saya kalau itu menyangkut kepentingan pilkada Iya, begitu ya. Benar. Enggak, silaturahmi tetap Bang ya. Dalam Iya. artian kita akan harus luruskan juga silaturahmi yang seperti apa. Seperti apa ya? Ya. Kalau silaturahmi itu kan kalau kita memutuskan silaturahmi berdosa gitu Iya, kan. betul. Kita umat Islam kan gitu kan. Ya, intinya jangan diberikan ruang, jangan diberikan harapan kepada penyelenggara. Baik bukan hanya kami di KPU, ini juga Iya. perlu kami sampaikan, baik itu juga penyelenggara di tingkat bawah. Baik itu PPK, PPS, mungkin nanti juga KPPS nanti yang akan bertugas pada saat hari H di TPS Iya. kan. Dan itu terus Anda tekankan ya. Iya, di internal kami terus sampaikan penjelasan kepada rekan-rekan penyelenggara ad hoc di tingkat bawah untuk tetap kedepankan integritas, kan gitu kan. Ya, jangan bermain-main dengan yang tidak seharusnya Anda mainkan, kan gitu kan. Tugas pokok, wewenang, kewajiban saudara sudah jelas diatur di jelas undang-undang. diatur undang-undang, gitu. Tugasnya ini laksanakan saja dengan penuh tanggung jawab. Tidak usah rangkap-rangkap jabatan Haknya juga ini gitu ya. seolah-olah Anda sebagai penyelenggara iya, tim sukses juga iya. Itu kan nggak benar lagi tuh Bang kan. Nah, tindakan apa yang Anda lakukan ketika Anda tahu bahwa penyelenggara itu Iya. menjadi seorang penyelenggara di sisi yang lain, kemudian dia juga merangkap menjadi tim sukses salah satu Iya. paslon. Apa yang Anda lakukan ketika Anda mengetahui seperti itu? Pertama kan aturan mainnya kan sudah ada Bang diatur. Iya, aturan mainnya sudah ada ya. Aturannya. Mhm. Ya kita nanti berdasarkan laporan atau mungkin langsung kita juga menemukan langsung di lapangan ketika memang benar terjadi hal yang seperti yang Iya, disampaikan tadi. Mhm. Ya kita akan proses. Nanti kita akan panggil, kita lakukan klarifikasi dan lain-lain, kemudian kita berikan surat peringatan. Mhm. Tidak juga ada perubahan, ya bahkan mungkin bisa sampai kita ambil sikap keputusan pemberhentian dengan tidak hormat. Dan itu bisa nggak berlanjut ke tindak pidana gitu? Ya tergantung dari apa yang dikerjakan, ataupun apa yang dilakukan dari yang orang tersebut atau penyelenggara tersebut. Kalau itu, memang sudah ada kaitannya dengan pidana, ya juga pasti akan diproses secara hukum kan gitu kan. Tapi kalau hanya kaitannya dengan etik, ya mungkin bisa hanya sebatas etik nanti kan. Dan kita ini. Dan itu terus ditekankan ya supaya lebih disiplin dan tidak ini ya. Anda kira-kira melihat itu nggak? Ada nggak melihat begitu banyak penyelenggara ini gitu kan, pengawasannya seperti apa oleh KPU sendiri kan, sampai ke tingkat KPPS misalnya atau tingkat KPPS itu ada nggak kira-kira Anda melihat itu akan terjadi tidak memiliki ada merangkap seperti itu sampai saat ini? Terkait pengawasan, ya alhamdulillah sampai hari ini kan hubungan koordinasi kami dengan rekan-rekan Bawaslu Kabupaten dan jajaran pengawas juga bagus. Jadi segala sesuatu yang kaitannya dengan pengawasan, baik itu di pengawasan tahapan maupun juga pengawasan terkait dengan juga penyelenggara kita, itu selalu mereka kasih sampaikan kepada kita. Ini loh ada temuan anggota kami di kecamatan ini, desa ini yang ikut di acara ini, cari segala macam. Nah, itu terus masuk ke kami dan kami terus lakukan pantauan dan monitor terus. Nah, ya. Kalau memang terbukti ada foto dokumentasi dan lain-lain, ya kami akan surati resmi. Misalnya
yang berbuat atau ikut nimbrung pada saat acara Bapak Paslon atau tim sukses, ada salah satu PPS, kami sampaikan dulu ke PPK-nya, tolong PPK ingatkan itu ya. Anggotanya di desa ini, PPS atas nama ini kan gitu kan. Ada produknya ya, pengawasan itu dan juga evaluasi itu ada ya? Ada Bang, ada ya, pastilah kan. Jadi juga tingkat kesalahan dari penyelenggara ini kan juga ada tingkatan-tingkatannya, ada yang kesalahan ringan, sedang sampai kesalahan berat kan. Ya proses punishment-nya juga apa hukumannya juga, ada yang peringatan sedang, peringatan keras, mungkin bahkan sampai pemberhentian dengan tidak hormat. Itu sudah ini pernah nggak selama Anda menjadi di komisi itu yang diberhentikan? Pernah ya, banyak ya. Kalau banyak enggak. Tidak ya. Iya, tapi ada juga 1-2 yang bandel diberhentikan. Kita sudah panggil, ingatkan, enggak juga. Ya udah. Tapi pada agenda pilkada kali ini belum ya. Kalau yang agenda pilkada kali ini belum ada. Ya. Dan bisa jangan ada lah. Jangan sampai gitu ya. Iya, nah, Pak Fadilah Sarip, terima kasih. Tentunya kita sudah bisa mengambil hikmah juga apa yang menjadi tujuan goal dari penyelenggaraan pilkada kali ini juga, karena kita memang lebih spesifik kita membicarakan pilkada karena itu agenda pemilu yang memasuki tahapan ini ya. Tentunya terkait dengan segala sesuatu yang menyangkut dengan tekanan dalam pekerjaan itu sudah pasti ada, terlebih yang berhubungan dengan hajat dan kepentingan orang banyak. Apa harapan dan target Pak Fadilah Sarip ke depan ini, kita akan kembali ulik dan kita akan kembali prioritaskan itu setelah berikut ini.